warahmatullahi wabarakatuh. I'm Yuliana Salvia from the Stisipol College majoring in Government Science with NIM 24172037. I will give a short summary of Gita Wirjawan Endgame podcast. Assessment for the Development Theory courses by Supervisor Mr. Syahril Budiman. Podcast ini memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya pendidikan STM dan bagaimana meningkatkan keterlibatan perempuan dalam bidang sains, serta bagaimana membangun ekosistem riset yang lebih baik di Indonesia. Pendidikan itu sangat penting, bukan hanya untuk anak-anak kita, adik-adik kita, tapi juga untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan. Salah satu matrik yang mengukur sejauh mana kita sudah mendidik anak-anak kita adalah PISA. Dan tentunya PISA ini merupakan manifestasi dari kapasitas anak-anak kita, adik-adik kita yang umurnya 15 tahun dalam konteks kemahiran bahasa dan juga STEM. Sayangnya, skor Indonesia masih bisa dianggap sedikit karena kurang lebih 71 dari 78 negara yang diukur. Ini cermin kecil dari bagaimana kita harus menyikapi pendidikan STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, secara khusus untuk Indonesia ke depan. Tentunya ini berkorelasi dengan sistem pendidikan yang ada di rumah tangga, tapi juga sistem pendidikan yang ada di sekolah. Apakah itu sekolah dasar sampai sekolah tinggi yang ada di Indonesia. Tentunya kita juga harus ada keterbukaan mengenai bagaimana kita bisa meraih pendidikan, bukan hanya di dalam negeri, tapi di luar negeri. Di luar negeri, representasi Indonesia bisa dibilang sangat minim. Di Amerika, Australia, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Eropa, di lembaga pendidikan yang tinggi dan bermutu di masing-masing negara. Indonesia itu representasinya sangat kecil. Di Amerika contohnya tidak lebih dari 8.500 mahasiswa dibandingkan 400 sampai 450.000 representatif dari Tiongkok. Sekitar 200.000 dari India, 150.000 dari Korea Selatan. Kalau kita mengacu ke Inggris, representatif dari Indonesia itu tak lebih dari 4.000 dibandingkan 200.000 dari Tiongkok. Nah, pada podcast itu, 3 ilmuwan Indonesia, Sastia Putri yang sudah memiliki posisi tenure di Osaka University, Bagus Mulyadi juga merupakan tenured profesor di University of Nottingham, dan Haryadi Gunawi yang sudah mempunyai posisi tenure di University of Chicago. Sastia mengajar bioteknologi, Bagus mengajar ilmu alam secara hukum, dan Maryadi mengajar computer science. Dalam percakapan mereka di podcast tersebut, mereka sangat luar biasa karena mereka menyampaikan atau memberikan pesan-pesan terkait bagaimana kita bukan hanya bisa meningkatkan kualitas pendidikan di dalam negeri, tapi juga bagaimana kita bisa melakukan hal tersebut dengan kolaborasi dengan institusi yang mana mereka ada. Juga bagaimana kita bisa meningkatkan representasi orang-orang Indonesia di sekolah-sekolah seperti di Osaka, di Chicago, atau di Nottingham. Pada podcast tersebut juga menceritakan perjalanan karir Sastia, berbagai pengalamannya dalam mengembangkan karir di dunia akademis.
khususnya di bidang bioteknologi. Dia menjelaskan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam dunia riset dan mengungkapkan pentingnya memiliki tujuan dan keinginan yang kuat untuk sukses. Menurut Sastia Putri Ayu Indonesia, itu kurangnya di jumlah spesialis dan ahli yang menguasai satu bidang ilmu yang penting untuk mengembangkan inovasi, mengembangkan teknologi, untuk bisa diaplikasikan untuk memecahkan masalah yang ada di Indonesia maupun masalah global. Dan menurut Sastia, Indonesia belum terdengar sepertinya di peta global sebagai pemain utama dalam hal tersebut. Kenapa? Karena kapasitas sumber daya manusianya belum mencapai jumlah yang signifikan. Menurut Sastia Putri, pada podcastnya Endgame Gita Wirjawan ini, untuk bisa mengembangkan gerakan inovasi tersebut, tapi berhadapan dengan beberapa kendala. Yang pertama, untuk mengedepankan sains itu kurang, dan khususnya yang kedua, untuk perempuan lebih masuk ke dalam dimensi ini. Bagaimana supaya Indonesia itu skalanya besar untuk para teman-teman perempuan dan juga secara keseluruhan, untuk bagaimana mereka bisa berduyun-duyun untuk belajar ilmu empiris. Pertama-tama memang pendapat orang, maksudnya pemahaman masyarakat dari kita itu kecil. Kita berpikir bahwa sains itu tidak keren, dan menempuh karir bidang sains itu juga tidak keren, bukan pekerjaan yang menguntungkan. Jadi dianggap bahwa ilmuwan itu adalah orang-orang yang terpanggil. Dan kita bekerja di jalan yang sunyi, dan itu benar katanya. Sebagian orang memang terpanggil dan memang memiliki satu ideologi atau idealisme untuk bisa mendedikasikan dirinya, mengontribusikan kepakarannya untuk kebaikan. Tapi seberapa banyak orang yang seperti itu? Jika kita ingin bicara tentang jumlah dan ingin berbicara tentang peningkatan jumlah secara signifikan, bahwa ini tuh harus ada satu promosi yang masif untuk bisa meningkatkan jumlahnya. Nah, berarti kan bagaimana kita harus mengubah dari persepsi masyarakat bahwa sains itu bukan hanya penting, tapi esensial dan sangat-sangat penting. Nah, menurut Satya, di Jepang mereka sangat membaca buku. Mereka diajarkan dari kecil budaya membaca buku. Sistem pendidikan Jepang memang baca buku sangat diintegrasikan ke dalam kurikulum. Baca buku, cari tahu sebelum bertanya. Cari tahu sebelum bertanya itu adalah budaya yang menurut Sastia itu sangat penting. Kenapa? Karena kita biasanya diajarkan untuk siapkan diri dulu. Karena di sistem itu kita disiapkan diri dulu, baru aksi. Nah, jadi seringnya kita di Indonesia ini nanya dulu, menyerap segala informasi. Kadang-kadang tidak difilter. Nah, karena pengetahuan untuk memfilter, pemikiran analisis untuk memproses informasi itu juga rendah. Jadi, menurut Sastia, di era yang sangat-sangat banyak informasi ini, yang tadi sudah disampaikan oleh Sastia semua informasi bisa kita dapatkan, tapi kalau kita bisa mencerna, diproses, dianalisis, dan akhirnya disintesis, informasi itu tidak akan menjadi apa-apa.
Dan kebetulan masalah seperti ini adalah masalah saintifik. Bagaimana cara kita memodelkan dispersi polutan? Bagaimana cara kita memberikan bukti bahwa tanah pohon itu punya perbedaan karbon sink dan sebagainya? Yang kita lihat di Indonesia, terutamanya terutama dalam kapasitasnya ketika diekspos ke masalah seperti ini. Tidak adanya atau kurangnya para ilmuwan yang berbicara atau terlibatnya para ilmuwan berbicara. Padahal ini masalah saintis, masalah banjir dan sebagainya. Masalah saintif, jadi kita harus mengutamakan pola pikir saintifik ke situ. Kita juga perlu meningkatkan kesadaran masyarakat, pentingnya pendidikan STM. Hal ini bisa dilakukan melalui kampanye yang menampilkan kontribusi ilmuwan dan profesional STM dalam memecahkan masalah. Misalnya kita bisa mengadakan seminar, workshop, or program mentoring yang melibatkan ilmuwan dan profesional sukses untuk berbagai pengalaman dan inspirasi kepada generasi muda. Di sisi lain, kita juga harus memperhatikan kurikulum pendidikan di tingkat dasar dan menengah. Pendidikan STM harus dimasukkan ke dalam kurikulum dengan cara yang menarik dan relevan, sehingga siswa tidak hanya mempelajari teori, tapi juga dapat melihat aplikasi praktis dari ilmu yang mereka pelajari. Misalnya nih, proyek-proyek berbasis penelitian yang melibatkan siswa dalam pemecahan masalah nyata di lingkungan mereka. Sangat penting untuk meningkatkan kapasitas pendidikan di Indonesia. Kita perlu menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan penelitian, serta memberikan akses yang lebih baik bagi mahasiswa dan penelitian untuk berkolaborasi dengan institusi luar negeri. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperkuat program beasiswa bagi pelajar Indonesia yang ingin melanjutkan studinya ke luar negeri, terutama di bidang STM, dengan dukungan finansial dan bimbingan yang tepat. Kita dapat mendorong lebih banyak mahasiswa untuk mengejar gelar S3 di bidang-bidang strategis. Selain itu, penting juga untuk membangun jaringan alami yang kuat, sehingga mereka bisa saling mendukung dari berbagai pengalaman. Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung. Yang dimaksud ialah mendukung inovasi dan penelitian. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan program-program yang tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing Indonesia di tingkat global. Dengan beberapa langkah ini, kita bisa meningkatkan representasi Indonesia di bidang STM dan melahirkan generasi ilmuwan yang mampu memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan bangsa. Oke, maybe just it. Hanya ini yang bisa saya rangkum dari podcast tersebut. Semoga video saya kali ini bisa bermanfaat dan menjadi suatu pengetahuan yang baru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
Jangan melon.